Lailatul Qadar itu adanya di 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Jadi sejak malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kalau bulannya 30 hari. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw lailatal qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan wa fi riwayah iltamisuha fil ashr al-awakhir." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang mencipta, dialah yang berkuasa. Dialah tempat kita meminta. Dan kepadanya kelak kita akan kembali. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Itu ikrar kita yang selalu kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam menghadapi segala urusan. Baik urusan dunia, urusan pekerjaan kita, atau urusan agama kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil qurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di siang hari, di saat kita sedang berpuasa, kita menyempatkan diri untuk belajar. Sebagian orang memandang sebelah mata tentang duduk mengkaji ilmu. Padahal sakinah itu turun. Kedamaian dan ketentraman dan rahmat itu membungkus orang-orang yang ngaji. Malaikat-malaikat pun mengelilingi. Ditambah lagi Allah menyebut-nyebut orang-orang yang datang kajian. Lalu dikatakan kepada mereka, qumu maghfurun lakum. Kalian semua bangkit sudah. Waktunya pulang. Tapi dalam satu kondisi. Kondisi dosa-dosa kalian sudah diampuni. Ahibati fillah. Kita akan berbincang tentang Lailatul Qadar. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man hurima khairaha faqad hurim. Yang kehilangan Lailatul Qadar, yang tidak dapat merasakan Lailatul Qadar dan hidup bersama Lailatul Qadar, maka dia orang yang terhalangi dari semua kebaikan. Sebagian kita mungkin kehilangan mobilnya yang dia cintai. Ya masih mungkin engkau beli lagi yang lebih bagus. Mungkin kehilangan rumahnya yang terbakar. Kau tinggal bangun lagi. Tapi kalau engkau kehilangan Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang lebih baik dari seluruh umurmu, 83 tahun plus 4 bulan. Maka orang yang kehilangan malam penentuan, malam kemuliaan ini, maka dia orang yang pantas untuk dibesuk. Karena termasuk orang yang perlu dikasihan. Tapi kok kita tidak melihat itu ya?
Tidak melihat ada orang-orang yang menyesal, ya Allah, aku nggak dapat Lailatul Qadar. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Aku sibuk dengan usahaku. Aku sibuk belanja untuk Idul Fitri. Aku sibuk masak untuk Idul Fitri. Aku sibuk memperbaiki rumah, membersihkan rumah untuk Idul Fitr. Padahal ada Lailatul Qadar. Coba kita baca firman Allah surat Al-Qadar. Kita baca dulu sebelum kita membahas bagaimana kita menjemput Lailatul Qadar. Kita harus satukan hati kita. Benar kok kepingin Lailatul Qadar. Apa gunanya dijelaskan tentang bagaimana meraih Lailatul Qadar kalau orang itu nggak ada keinginan? Nah, silakan dibaca. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Subhanallah, jemaah. Iya. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Malam yang penuh dengan berkah. Malam sebagai tanda kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Umur kita nggak panjang. Kita akan terheran-heran dengan orang yang umurnya 100 tahun lebih. Kok bisa? Padahal umur-umur umat sebelum kita 1000 tahun, 1100 tahun. Lama mereka hidup. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam berdakwahnya saja itu 1000 tahun kurang 50. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalannya. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam baina 60 wa 70. Antara 60 atau 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat 70 dikit. Tapi ternyata Allah gantikan buat umat Islam musim-musim kebaikan. Salah satunya Lailatul Qadar. Yang kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ay tu'adil min fadliha al-fasyahr. Dari kemuliaannya malam ini itu lebih baik dari 1000 bulan. Fal amalul ladzi yaqa' fiha, amalan
yang terjadi, yang dilakukan di malam itu lebih baik daripada mengamalkan amalan itu di 1000 bulan. Ini kata beliau menyebabkan akal orang jadi kebingungan. Kok bisa? Tapi itulah karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita melihat orang di Lailatul Qadar macam-macam amalannya. Yang cuma sholat doang dan dia dapat itu Lailatul Qadar, maka sholat itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang cuma sholat doang. Yang sholat, yang zikir, yang berdoa, yang baca Quran. Amal apa saja. Kalau dikerjakan di malam itu, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan dia. Apa yang perlu kita persiapkan untuk Lailatul Qadar? Yang pertama, niat dan tekad yang kuat. Semua dimulai dari keinginan. Orang yang ingin mendaki gunung, sudah tekadnya bulat, niatnya kuat, maka dia akan bersiap-siap. Benar kau mau berangkat? Iya, aku mau daki gunung. Gunung apa? Semeru. Tanggal berapa? Insya Allah tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Udah ada pemandunya, udah. Udah ada petanya, udah. Fisik, aman. Bekal, banyak. Itu orang mau daki gunung. Mau dapat apa daki gunung? Ngelihat sunrise. Cuma lihat itu, iya. Gimana persiapannya? Gimana koordinasinya sama kawan-kawan dia hanya untuk mendapatkan kesenangan yang tidak lama. Dia siap capek, dia siap lelah, bahkan siap cuti mungkin kalau dia seorang pekerja. Tapi untuk Lailatul Qadar ada nggak keinginan antum? Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya. Dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena tempat niat ini adalah hati, maka kalau benar mau cari Lailatul Qadar, kau bersihkan hati. Bersihkan hati. Nabi alaihissalatu menyebutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha sairu amali. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada sebuah organ. Kalau dia baik, semuanya baik. Kalau dia rusak, semuanya rusak. Ada wahyul qalb. Maka bersihkan hatimu dari berbagai penyakit. Iri, dengki, dendam, suudzon, kecintaan kepada dunia yang fana. Bersihkan hati. Dengan cara bertobat kepada Allah. Ini kalau dikatakan tinggal 7 hari lagi kita berjuang, maka engkau bersihkan hati, engkau punya waktu. Membersihkan hatimu dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memperbanyak istighfar. Menjaga mata. Karena mata jendela hati. Menjaga telinga. Karena telinga juga jendela hati. Jaga hati. Ketika sebagian ulama membagi puasa menjadi 3 bagian. Yang pertama, puasa umum.
Yang kedua puasa khusus. Yang ketiga puasa khususnya khusus. Intinya inti. Puasa umum ya udah menjaga dari segala pembatal puasa. Dia nggak makan, nggak minum. Dia tidak menyalurkan syahwatnya kepada istrinya di siang hari, bahas puasa umum. Kadang-kala masih berbuat dosa dia. Puasa khusus plus dia menjaga mata dari berbuat dosa. Menjaga telinga dari berbuat dosa. Menjaga tangan, menjaga kaki. Dia berpuasa menjaga raganya dari dosa. Itu khusus. Yang lebih khusus lagi adalah plus dia menjaga raga, dia menjaga hati. Membersihkan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Membersihkan hati dari ambisi-ambisi yang remeh. Dari pikiran-pikiran duniawi yang merusak. Dia jadikan semua ambisinya Allah Azza wa Jalla. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Kalau hatimu udah bersih, maka jantung tuh kalau sehat, dia akan memompa darah dengan begitu lancarnya. Dan kau akan bersungguh-sungguh. Engkau akan mempersiapkan diri. Itu bukti. Niat buktinya mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri semakin dekat waktunya, semakin dia bersungguh-sungguh. Karena dia punya kerinduan. Aku bener loh mau cari Lailatul Qadar gitu loh. Buktinya ya aku udah siapin, hatiku udah aku bersihkan. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan tentang bagaimana suaminya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau itu bersungguh-sungguh di bulan Ramadan yang tidak biasa beliau lakukan di bulan lain. Wa yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan, dan di 10 hari tersisa di Ramadan beliau lebih bersungguh-sungguh lagi daripada Ramadan. Nah, baik. Nyarinya kapan? Kita perlu paham tempatnya Lailatul Qadar. Supaya kita bisa memaksimalkan waktu yang ada. Energi yang kita miliki. Lailatul Qadar itu adanya di 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Jadi sejak malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kalau bulannya 30 hari. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw lailatal qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan wa fi riwayah iltamisuha fil ashr al-awakhir." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Di riwayat lain dikatakan di malam-malam ganjilnya. Dan subhanallah jamaah, apakah Lailatul Qadar itu selalu di malam ganjil atau mungkin di malam genap? Bisa diganjil, bisa digenap. Tergantung bagaimana kita menghitungnya. Kenapa Ana sampaikan ini? Karena ada orang-orang yang dia hanya mencari di malam ganjil. Malam 21, oh ibadah. Bener. 22 nggak istirahat, main ini itu. Malam 23, sungguh-sungguh dia. Karena kan Nabi ngomong kan, malam ganjil. Malam 25 kayak gitu. 27 apalagi. 29. Masya Allah. Subhanallah jamaah.
Nabi kita alaihissalatu wassalam ketika mencari Lailatul Qadar, full beliau cari di 10 hari. Loh, tapi kan Nabi menyebutkan ganjil. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih diharapkan. Nah, tapi ini di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa. Cari Lailatul Qadar itu di 9 malam yang tersisa. Jadi kita kan nggak tahu bulan Ramadan sekarang ini 29 hari atau 30 hari. Kalau ternyata 29 hari, berarti 9 hari yang tersisa itu malam 21. Nabi mengatakan, iltamisuha fil ashil awakhir min Ramadan, Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa. Di 9 hari yang tersisa. Jadi kalau jumlah bulannya 29 hari, 9 hari yang tersisa, malam 21. Fi sabi'atin tabqa. Di 7 malam yang tersisa, berarti malam 23. Fi khamisatin tabqa. Di 5 hari yang tersisa, malam 25. Itu kalau jumlah hari Ramadan 29. Bagaimana kalau jumlah harinya 30? 9 hari yang tersisa, malam berapa? Malam 22. Berarti kita ini benar-benar nggak tahu. Karena kita baru tahu Ramadan itu 29 hari atau 30 hari dengan ru'yatul hilal. Dengan melihat hilal. Dan itu baru bisa dilihat di akhir bulan. Ini menunjukkan kita benar-benar harus bersungguh-sungguh. Baik. 9 hari yang tersisa, malam 22. Kalau bulannya 30 hari. Di 7 hari yang tersisa, malam 24. Di 5 hari yang tersisa, malam 26. Kok bisa seperti itu? Nah, Lailatul Qadar benar-benar tersembunyi. Ini menunjukkan di 10 hari terakhir, kita harus full ibadah. Nggak milih-milih. Ya kalau bicara tadi ganjil, oke, ganjil itu hitungan nanti di terakhir. Kalau 29 hari, insya Allah sama 21, 23, 25, 27, 29. Kalau cuma 29 hari. Tapi kalau 30 hari, ternyata ganjilnya itu jadi witir. Afwan, genapnya itu jadi witir. Kalau dihitung dari akhir. Subhanallah, ahibati fillah. Apa yang dilakukan sekarang? Ngapain kita di malam 10 hari terakhir ini? Yang kita lihat di 10 hari terakhir ini orang sudah sibuk urusan Idul Fitri. Sibuk mudik, sibuk belanja, baju, masak, buat kue ini dan itu. Padahal ada satu malam yang kita perlu fokus, carinya perlu fokus, perlu konsentrasi. Amalan yang pertama, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar karena iman wa ihtisaban, karena dia beriman, bukan karena ikut-ikutan, dan karena dia berharap pahala, dosa-dosa dia yang lalu diampuni. Ini pahala khusus sholatnya. Wa illa sholatnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Sholatnya itu. Kalau dia dapat Lailatul Qadar. Maka kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam apabila masuk ke 10 hari terakhir. Masuk nih, malam 21. Apa yang terjadi? Syadda mi'zarahu. Sarungnya dikencengin ya, Ma. Ini pertanda beliau nggak lagi mendekati istri.
Di malam-malam Ramadan sebelum malam 21, Nabi menggauli istrinya. Allah juga menghalalkan hal itu di malam-malam Ramadan. Nggak apa-apa. Tapi di 10 hari terakhir, istri selamat tinggal. Masalah. Aduh, satu istri anak nggak mau. Ditinggal ini dan itu. Engkau nahkoda. Engkau pemimpin. Bisikkan di telinga istrimu. Dek, aku mau cari yang lebih baik dari 1000 bulan. Istri mendapati suami seperti itu. Dukung, siap bang. Moga aku juga dapat. Silahkan engkau hidupkan malam. Dan kita tahu Nabi itikaf ya. Beliau tinggalkan istri. Istri siapkan makan ini dan itu. Sarungnya dikencingin ya. Wa ahya lailahu, malam harinya dihidupkan jemaah. Artinya di 20 awal Ramadan beliau biasa sholat malam beliau. Cukup tidur. Tapi untuk 10 hari terakhir beliau lebih banyak lagi begadangnya. Beribadah. Karena mau cari malam, bukan cari siang, cari malam Lailatul Qadar. Wa ayqadha ahlahu. Istrinya dibangunin, anaknya dibangunin. Ayo bangun salat. Bangun. Itu bagi yang mau menjemput Lailatul Qadar. Kemudian memperbanyak doa di malam itu. Iya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri hiya lailatul qadri ayya lailatin hiya lailatul qadri." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku tahu dengan tanda-tandanya malam Lailatul Qadar? Ini bicara tandanya. Jadi tanda itu ada yang di pagi hari udah selesai. Yang diceritakan tandanya itu matahari terbit tidak menyengat pada waktu itu. Tapi kalau tanda di malam harinya, tadi udah kita baca. Bahwasanya turun malaikat-malaikat. Jibril turun. Bahkan Nabi menyebutkan di malam itu jumlah malaikat yang ada di muka bumi seperti bilangan kerikil. Salam. Penuh dengan kesejahteraan. Malam itu damai. Ya Allah, hati jadi tenang. Mungkin itu Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha, kata Aisyah, aku baca apa? Baca apa? Quli. Kata Nabi SAW, katakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Engkau cinta dengan maaf. Maafkan aku ya Allah. Perbanyak doa. Salah satunya doa ini. Baca. Minta maaf. Karena kita banyak dosa. Jangan sampai engkau dapat Lailatul Qadar lalu engkau ujub. Bangga. Doanya suruh minta maaf. Dan kalau merenungkan doa ini ada tuntutan buat engkau. Apa? Kau maafkan orang lain. Loh, gimana engkau minta maaf lalu ada orang minta maaf kau katakan tidak. Engkau mau Allah nggak ngampuni engkau. Engkau mau Allah tidak memaafkan engkau. Nggak mau kan kita. Maka ketika ada orang yang minta maaf, maafkan dia. Jaga hati agar tidak menderita. Kemudian berbagai macam amal soleh yang dapat engkau lakukan. Seperti memperbanyak zikir. Baca zikir apa saja engkau bisa. Mulai matahari terbenam ya. Antara maghrib dan isya. Yang mau sholat silahkan sholat. Sambil nunggu isya. Habis isya sholat lagi.
banyak zikir. Baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Baca. Doanya apa saja, perbanyak baca innaka afuun, Allahumma innaka afu, baca rabbana atina fid dunya hasanah, zikirnya apa saja. Kemudian baca Quran. Nah, baca Quran ini di sholat engkau boleh baca dengan memegang mushaf, atau engkau baca di luar sholat. Mungkin capek mau berdiri ini itu. Dan ketahuilah jamaah, ketika seorang capek mau sholat malam berdiri, engkau boleh sholat duduk. Dengan pahala setengah. Tapi tetap sholat. Dan kalau kita lihat bicara baca Quran, Allahu Akbar. 1 huruf 10 kebaikan. Gimana kalau antum dapat lebih baik dari 1000 bulan? Maka jangan terburu-buru sholatnya. Ketika di 10 hari terakhir. Jadi kualitasnya harus berubah. Sebagian salafus saleh itu di 10 awal Dzulhijjah atau 20 awal Dzulhijjah dia menghatamkan Quran tiap 3 malam. Dia hatamin. Di 10 akhir Ramadan tiap malam dia hatamkan. Dia berharap ini malam Lailatul Qadar. Kalau benar nih malam Lailatul Qadar, bacaan Quran dia lebih baik dari 1000 bulan. Dia hatam 30 juz 1 malam. Bayangin kalau itu lebih baik dari 1000 bulan. Berapa hari jemaah? Hatam 10 ke Allah. Usahakan. Nggak bisa hatam, ya udahlah, maksimalkan. 15 juz, aduh berat. 10 juz semalam, 5 juz semampumu. Tapi harus ada semangat. Ya kalau kita cuma 10 juz, ya 10 juz lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita cuma 5 surat, ya 5 surat lebih baik dari 1000 bulan. Hitungannya amalan yang kita lakukan di malam itu. Bersolawat kepada Nabi SAW. Ya kita tahu. Di antara syarat diterimanya doa atau adab doa itu harus ada sholawat. Maka antum ketika awal berdoa bersolawat, di pertengahan bersolawat, di akhir bersolawat. Sodakoh, silahkan sodakoh. Ngasih buka orang yang puasa. Atau ngasih makanan orang yang sedang sholat malam, yang sedang iktikaf. Apa yang bisa kau lakukan lah. Kasih, siapin kopi atau apa. Dan kalau melihat bagaimana para salafus soleh menjemput Lailatul Qadar. Di antara mereka itu ada yang menganjurkan untuk mandi. Mandi bersih, seger ya. Bagi yang dari rumahnya mungkin mau ke masjid. Atau di rumahnya sendiri kalau dia nggak iktikaf. Mandi. Kemudian pakai baju yang bagus sekali. Nakh'i Ayyub As-Sikhtiyani, beliau itu kalau masuk malam 23, malam 24, dia akan mandi, dia akan pakai baju baru dia, dan dia akan pakai parfum. Ini serius cari Lailatul Qadar. Ya kalau dikatakan mau jemput tamu nih, tamunya siapa? Tamunya orang penting. Masa aku pakai baju ini? Kayaknya nggak cocok ya? Nggak cocok kayaknya, ganti baju yang bagusan. Itu tamu biasa. Gimana kalau tamunya lebih baik dari 1000 bulan? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila malam 24. Kita sebutkan nih malam 24. Karena tadi kan Lailatul Qadar ikut dari belakang tuh. Bisa jadi ganjil, bisa jadi genap. Kalau malam 24 dia akan mandi, Anas ini. Kemudian dia pakai parfumnya, walabisa hullatan. Dia pakai baju satu setel atas dan bawahan. Kalau sudah subuh, baju itu ditaruh sama Anas. Dilipat, dipakai tahun depan. Allahu Akbar. Kemudian disebutkan muridnya Anas bin Malik, Thabit Al-Bunani, Humaid Al-Tawil. Dia juga pakai baju yang paling bagus, pakai parfum. Masjidnya juga diwangiin. Di malam itu, khususnya di malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar, mereka pakai baju yang paling bagus. Maka bagi teman-teman yang
iktikaf, usahakan bawa baju bagus gitu. Kemudian Thabit mengatakan tentang seorang sahabat Nabi. Jemaah kalau lihat ya. Tamim ad-Dari disebutkan oleh Thabit. Dia itu punya baju yang dia beli seharga 1000 dirham. 1000 dirham itu 100 dinar kira-kira. Ya, hampir setengah kilo emas. 400 seperempat. 425 gram. Kira-kira seperti itu. Harga bajunya 400 juta. Dia pakai baju itu di malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar. Karena kita menghadap Allah. Dan Allah mau kasih bonusnya sama kita. Masa kita pakai baju yang biasa-biasa aja? Pakai baju yang paling bagus. Membangunkan keluarga. Bangunkan keluarganya. Jangan cuma engkau sendiri yang mau Lailatul Qadar. Bagaimana Nabi SAW tidak membiarkan satupun orang yang bisa bangun malam kecuali dibangunkan. Ayo bangun. Bangun nih cari Lailatul Qadar. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ahabbu ilayya. Sesuatu yang lebih aku cintai. Kalau masuk 10 hari terakhir, dia tahajud di malam hari. Bersungguh-sungguh. Dia bangunkan istrinya. Dia bangunkan anak-anaknya. Untuk sholat kalau mereka mampu melakukan itu. Dan subhanallah, Umar pun melakukan itu. Membangunkan keluarganya. Bacaan sholatnya diperpanjang tadi. Yang biasa sholat tarawih umpamanya cuma setengah jam, diperpanjang jadikan 1 jam. Di 10 hari terakhir. Dan di masa para sahabat Nabi, para tabi'in, Allahu Akbar. Mereka itu kalau sholat, Al-Baqarah itu dibaca 8 rakaat. Di antara mereka, baca 8 rakaat. Kalau ternyata imamnya baca di 12 rakaat, buat mereka, imamnya udah bagus, udah meringankan mereka. Tapi intinya jamaah, perbanyak bacaan. Sholat tarawih nggak harus di rumah. Afan nggak harus di masjid. Kalau engkau mungkin punya pekerjaan, ya sholat di rumah. Ya kalau bisa jamaah-jamaah, nggak bisa sendirian, nggak apa-apa. Kemudian iktikaf. Usahakanlah. Kalau nggak bisa iktikaf selama 10 hari full, sebagaimana dilakukan Nabi SAW, maka engkau bisa iktikaf di malam harinya. Malam harinya aja. Pokoknya Ustaz, ana berangkat habis maghrib atau sebelum maghrib sampai subuh. Nggak apa-apa. Mungkin pagi punya pekerjaan. Karena dengan iktikaf itu, kita menciptakan suasana yang mendukung. Di mana kita tinggalkan semua kesibukan dunia kita. Handphone kalau bisa dimatikan juga. Supaya mereka tahu bahwasanya engkau nggak sibuk dengan handphonemu, engkau sedang mau iktikaf, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholat, zikir, doa. Iktikaf. Nggak harus di masjid yang jauh-jauh, masjid dekat rumah. Ustaz, nggak ada berbukanya, nggak ada sahurnya, antum bawa bekal. Buat sahur. Kondisikan. Antum benar-benar siap untuk meraih Lailatul Qadar. Bagi wanita, ya nggak bisa iktikaf kalau dia datang bulan. Tapi tetap bisa meraih Lailatul Qadar dengan amalan yang dapat dia kerjakan. Maka ahibati fillah, berusahalah kita untuk menyambut Lailatul Qadar dengan segala yang kita lakukan. Yang mampu kita kerjakan. Karena amalan apa aja yang kita lakukan di dalamnya, itu lebih baik dari 1000 bulan. Baik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan sedikit. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi memang sedikit yang tadi mungkin dari saya ya, bahwa memang untuk mencapai Lailatul Qadar kita perlu menyiapkan niat kita, niat terbaik kita. Gitu kan. Terus niat ini juga dibarengi dengan membuktikannya dengan persiapan yang terbaik yang bisa kita siapkan. Amalan kepada Lailatul Qadar seperti sholat karena iman,
berbagai macam amal yang bisa kita lakukan, zikir, Quran, baca Quran, sedekah, berbagai yang terbaik ketika di malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar ada di kalau siang hari cerah tapi tidak menyengat, di malam hari tenang sejuk gitu kan ya, karena malaikat banyak malaikat yang sedang. Oke, baik, di sesi yang kali ini lebih ke tanya jawab ya. Jadi saya baik di kolom chat ataupun yang udah personal chat ke arah saya, izin saya tanyakan Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, warahmatullahi. Izin bertanya, Waalaikumsalam. apakah di hari-hari Lailatul Qadar, kalau misalnya orang tersebut gitu kan ya, memang masih ada kegiatan atau aktivitas bekerja di siang hari gitu kan ya, dan misalnya kita berdiam dirinya atau iktikafnya di malam hari, itu bagaimana? Walaupun tadi sudah disampaikan, boleh ditekankan lagi Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah. Bicara iktikaf ya. Sebagian orang beranggapan berlebih-lebihan orang yang iktikaf. Kita itu harus balance antara dunia dan akhirat. Cuma 10 hari. Dari 12 bulan, Ramadan cuma 1 bulan. Dan dalam 1 bulan itu dianjurkan iktikaf di 10 hari terakhir. Tapi gimana Ustaz? Kalau orang tetap bekerja di siang hari. Karena memang bicara pekerjaan ada orang yang terikat dengan kontrak. Ya. Kalau engkau bisa sejak awal persiapan, aku mau pamai tahun ini aku mau iktikaf. Ya sudah. Cutimu jangan diambil, gitu. Cutinya dikhususkan 10 hari terakhir. Tapi kalau nggak bisa Ustaz. Ya. Kalau nggak bisa, ya udah engkau niatkan bahwasanya engkau akan mencari Lailatul Qadar di malam hari dengan iktikaf di masjid di waktu malam saja. Nggak apa-apa. Pagi pulang. Atau ada yang baru bisa iktikaf setelah jam 10 malam. Karena ana baru tutup tempat kerjaannya jam 10. Memai tokonya apalagi 10 hari terakhir. Ya Allah Ustaz. Dia sebagai pegawai, penjual. Dan ramai sekali kondisinya. Maka engkau siapkan dari siang hari istirahat umpamanya. Yang cukup ketika berbuka. Makanan yang cukup juga yang sehat. Malam hari setelah engkau pulang kerja, engkau iktikaf sampai subuh. Jadi nggak apa-apa. Kalau usahakan ketika subuhnya itu tidak langsung pulang. Tapi pulanglah ketika matahari terbit. Karena biasanya Rasul SAW meninggalkan masjid itu setelah matahari terbit. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, terima kasih. Izin lanjutkan pertanyaan yang lainnya. Assalamualaikum Afwan, Ustaz, izin bertanya, apakah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dibacanya hanya di malam hari saja, Ustaz? Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Pada hakikatnya doa-doa minta kebaikan itu boleh dibaca kapan saja. Yang memang tidak ada kekhususan waktu membacanya. Boleh mau dibaca sekarang nih, sekarang baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh. Anda mau baca nanti waktu sujud, boleh. Hanya saja di 10 hari terakhir di waktu malamnya itu sangat diharapkan itu yang dibaca. Kalau engkau tahu itu Lailatul Qadar, itu yang kau baca gitu. Perbanyak baca doa itu. Sedangkan kalau ingin membaca doa ini sebenarnya kita baca kapan saja. Nggak harus nunggu Lailatul Qadar. Karena memang kembali kepada makna doa tersebut yang begitu indahnya memohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Oke, baik Ustaz, jadi bisa kapanpun ya, dan perbanyak di malam Lailatul Qadar. Oke, izin lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, tim dan jamaah kajian. Saya ingin iktikaf ke masjid besar di Jakarta. Hidup dengan 3 anak lelaki yang udah balik ya, di Solo udah balik informasinya. Kondisi suami sudah dipanggil Allah SWT. Apa nasihat Ustadz dengan keinginan iktikaf saya ini Ustadz? Jazakumullah khair.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, iktikaf ini bukan hanya untuk kaum laki-laki. Istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhunna, mereka iktikaf di masa Nabi hidup. Dan mereka iktikaf setelah Nabi meninggal dunia. Karena memang iktikaf sebuah ibadah yang spesial ya. Ketika kita meletakkan dunia kita. Kita tinggalkan rumah kita. Kita tinggalkan kasur kita yang empuk. Lalu kita datang ke rumah Allah Azza wa Jal. Kita berdiam diri di sana selama 10 hari 10 malam. Ini satu hal yang berat. Tapi perlu perjuangan. Istimewa. Kalau tadi dikatakan ibu 3 anak itu kepingin iktikaf. Dan dia sudah gak ada suaminya. Berarti gak perlu izin suaminya. Dan anak-anak yang udah balik, bismillah berangkat. Nggak apa-apa. Sebagaimana istri-istri Nabi iktikaf. Hanya saja mereka yang iktikaf bawa anak, tolong memperhatikan anaknya. Kalau anak yang sudah balik insya Allah bisa ditinggal. Tapi kalau anaknya masih kecil, mau tidak mau, jangan sampai mengganggu yang lainnya. Kalau bicara iktikaf di masjid di Jakarta, cari masjid yang nyaman ya. Maksudnya, karena kita tahu, ada 3 masjid yang nggak boleh kita niat ibadah safar kecuali 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Adapun masjid-masjid yang ada semuanya sama di Indonesia ini. Dari sisi ya nggak ada fadilah tersendiri. Tapi carilah masjid yang engkau lebih tenang, lebih bisa fokus daripada ke satu masjid nanti rame di sana. Atau terlalu banyak orang yang iktikaf sehingga kita juga nggak bisa fokus, terganggu dengan keramaian. Maka tolong ketika memutuskan memilih tempat iktikaf, pilih tempat yang membuat ibadahmu lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustadz, izin pertanyaan selanjutnya ini, alhamdulillah interaktif nih Ustadz ya. Dalam arti pertanyaan nanti banyak nih, semoga nanti bisa disampaikan atau dijawab secara tepat dan efektif. Dan cukup waktunya soalnya. Oke, Assalamualaikum Afwan Ustadz. Bulan Januari kemarin saya baru saja terkena musibah, istri saya meninggal pada saat melahirkan. Qadarullah, bayinya pun tidak selamat. Sampai saat ini saya masih terpukul Ustadz, tidak jelas arah tujuan hidup ini, padahal saya baru 2 tahun menikah. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah istri saya termasuk golongan orang yang meninggal syahid? Lalu bagaimana dengan bayi yang masih dikandungnya? Dan Afwan Ustadz, saya mohon nasihatnya untuk saya Ustadz supaya bisa sepakat lagi apakah ini teguran atau azab Ustadz, padahal saya selalu taat beribadah, insya Allah selalu takut melakukan dosa. Barakallahu fikum Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz ya. Ini untuk siapa tahu untuk meningkatkan lagi di bulan Ramadan ini. Barakallahu fiik. Naam, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Milik Allah yang disisakan, yang disisakan milik Allah, yang diambil milik Allah, dan kita semua sedang menunggu antrian yang sama, jemaah. Ya, kalau bicara apakah istri antum syahid, ya semoga orang yang mati dalam kondisi melahirkan anaknya mati husnul khatimah, syahid. Dan adapun anak yang meninggal dunia, semoga anak itu dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kalau anak itu sudah ditiupkan ruh, maka antum jangan lupa untuk akikah buat anak itu, kasih nama anak tersebut. Karena dia sudah juga akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dan anak itu juga akan dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Adapun bicara kondisi antum, perjalanan hidup harus dilanjutkan. Istri antum, anak antum udah pergi. Antum masih harus melanjutkan perjuangan. Ketika antum harus menikah. Karena menikah itu juga ibadah. Kalau antum bertanya apakah itu sebuah teguran, azab, padahal antum orang baik. Ahibati fillah. Orang yang paling berat cobaannya para nabi. Mereka bukan pelaku dosa. Dan ketika engkau merasa sudah baik, sebenarnya kau belum baik. Kenapa? Ya, setiap selesai sholat Nabi alaihi salatu wasallam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Maka nasihat ana, yang terjadi biarlah terjadi. Kalau dikatakan itu menjadi azab, boleh jadi engkau punya dosa, yang dosa itu di hati bukan di raga. Kadangkala orang-orang lupa dengan dosa hati. Dosa tidak menerima, tidak ridho. Ada jam. Marah-marah sama Allah. Tapi di hati. Dongkol dia dengan takdir Allah SWT. Ini dosa. Maka nasihat ana, ya engkau perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Dan lanjutkan kehidupan ini. Karena kau nggak tahu kapan kau akan berhenti melangkahkan kaki. Yang jelas di bulan Ramadan ini, manfaatkan waktu untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk yang bertanya tadi, semoga diberikan kemudahan dan juga kesabaran ya. Oke, izin saya lanjutkan. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana dengan iktikaf seorang istri, Ustadz? Apakah harus bersama dengan suami, atau kalau misalnya suami berhalangan, bisa hanya izin, Ustadz? Mohon jawabannya. Suami berhalangan, suami nggak bisa ikut iktikaf kayaknya gitu ya? Nggak bisa iktikaf, maksudnya. Ya. Barakallahu fiik. Yang pertama, bagi para istri ingat, surga dan nerakamu adalah suami. Dan mencari Lailatul Qadar nggak harus dengan iktikaf. Apabila engkau punya keinginan untuk iktikaf dan engkau tidak punya tanggungan yang harus engkau selesaikan di rumah, maka silakan iktikaf dengan izin suami. Apabila suami memberikan izin, boleh jadi sang suami mungkin ya dia nggak iktikaf karena dia punya pekerjaan yang harus selesaikan. Tapi dia juga nggak akan berpikir menghubungin istrinya, nggak, aku juga mau fokus beribadah di 10 hari terakhir walaupun tidak dengan iktikaf, dan dia memperbolehkan istrinya iktikaf, silahkan. Tapi yang jelas jangan sampai seorang wanita yang posisinya sebagai istri atau ibu, dia melakukan iktikaf namun dia menelantarkan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dia. Karena kita harus belajar skala prioritas. Mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jangan sampai melaksanakan yang sunnah, yang wajib terbengkalai. Dan sekali lagi, iktikaf bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi kita perlu niat, perlu keikhlasan, dan perlu bersungguh-sungguh di malam-malam Lailatul Qadar ya. Malam-malam 10 hari terakhir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz. Izin saya lanjutkan di pertanyaan selanjutnya adalah, Ahmad izin titip pertanyaan, bagaimana dengan wanita yang sedang haid, Ustadz? Amalan apa saja yang bisa dilakukan? Walaupun tadi sudah disampaikan, semua amalan bisa dilakukan. Mohon untuk penekanannya lagi, Ustadz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, kita tahu putri-putri Adam memiliki keterbatasan ya. Di mana terkadang dia nggak sholat. Dan tidak sholatnya dia adalah ibadah sebenarnya. Karena ibadah itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Semua ucapan, perbuatan yang baik, yang diridhai Allah, baik itu zahir atau batin. Ketika seorang wanita datang bulan, ibadahnya adalah dengan tidak sholat. Dengan tidak sholat, dengan tidak puasa. Mungkin dapat Lailatul Qadar? Mungkin. Apa yang dapat dia lakukan? Ya, ada banyak amalan yang tidak harus dalam kondisi suci. Dia bisa dengan membaca Al-Quran, tidak dengan mushaf tapi. Memperbanyak zikir, berbagi. Tadi orang-orang yang iktikaf, engkau kirimin sesuatu, engkau bikin sesuatu. Bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi semua amalan. Tapi memang perlu diprogram. Aku mau apa? Mau baca Quran. Oke, aku mau hatam Quran, satu malam hatam umpamanya. Karena ingat malam itu, amalan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau engkau cuma baca setengah juz, ya setengah juz yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kalau engkau hatam 30 juz, lebih baik dari 1000 bulan. Berzikir juga seperti itu. Kalau engkau hanya berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau baca satu kali, ya satu kali dilipat gandakan atau lebih baik dari 1000 bulan. Kalau membaca 100 kali, engkau baca 200 kali. Jadi perbanyaklah amal soleh yang bisa engkau kerjakan selain sholat. Karena memang engkau nggak boleh sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, izin melanjutkan juga pertanyaan selanjutnya adalah,
ini sedikit menarik Ustaz. Jadi informasinya ada yang menyampaikan bahwa kita pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Tinggal dalam kondisi apa Lailatul Qadar itu turun, kondisinya kita ya, gitu kan, dalam kondisi apa Lailatul Qadar itu turun. Mohon jawabannya biar nanti kita tidak salah mempersepsikan atau salah memahaminya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, artinya kalau bicara kita akan hadir pada saat malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Artinya ketika kita hidup di 10 hari terakhir itu, kita akan melewatin tuh Lailatul Qadar. Yang jadi masalah, kita sedang ngapain? Betul. Orang yang sedang main bola, kalau itu Lailatul Qadar, ya tetap Lailatul Qadar. Tapi dia dapat apa gitu loh. Dia tidak memanfaatkan untuk meraih Lailatul Qadar itu. Orang yang sedang main gaple, umpamanya nggak tidur, begadang, ya malam itu Lailatul Qadar, tetap Lailatul Qadar. Tapi dia dapat atau tidak? Oleh karena itu kita lihat Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang di malam Lailatul Qadar, dia bangun, dia sholat karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Tapi kalau dia di malam itu main bola, begadang, nonton, ya kata Nabi SAW, barang siapa yang terhalang dari mendapatkannya, itu dia orang yang terhalang dari segala kebaikan. Jadi memang betul, orang yang tidak tidur di 10 hari terakhir itu, dia akan melewati Lailatul Qadar. Salah satunya. Tapi bagaimana kondisi, dia itu yang menentukan. Dia mendapatkan pahala yang lebih baik dari 1000 bulan atau enggak. Atau malah dosa yang dia dapatkan di malam itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, misalnya ini satu pertanyaan lagi ya, mohon maaf untuk rekan-rekan semua yang hadir, belum bisa membacakan pertanyaan atau penjelasannya semuanya. Misalnya ini pertanyaan terakhir, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa nanti di lain kesempatan. Ini pertanyaan terakhir Ustaz, saat melakukan ibadah itikaf, apakah pahalanya bisa mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau wafat Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu mati, putus amalan dia. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Berkaitan dengan ilmu. Apabila orang tua mengajarkan ilmu bermanfaat sama anaknya, anaknya mengamalkan, tentu orang tua akan dapat. Orang tua mengajarkan iktikaf, anaknya iktikaf, orang tua akan dapat. Bukan kepada anak, antum mengajarkan iktikaf kepada tetangga. Tetangga mengamalkan, antum akan dapat pahalanya. Ini berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat yang diajarkan tadi. Adapun anak ini hasil kerja orang tua. Kata Nabi SAW, wal waladu min sa'il walid. Anak ini hasil kerja orang tuanya. Kalau orang tuanya yang mendidik anaknya dengan baik, apa saja amalan yang dikerjakan anaknya, insya Allah orang tuanya dapat. Bukan bicara iktikaf, anaknya sholat, anaknya sedekah. Tapi ada amalan yang diniatkan buat orang tua. Di antaranya sedekah, dia sedekah nih, niat buat orang tua. Maka akan nyampe. Tapi kalau dia nggak niatkan, tapi dia juga adalah anak yang berbakti sama orang tuanya, dan diajari segala kebaikan sama orang tuanya, insya Allah secara otomatis orang tua dapat bagian. Jadi buat anak-anak yang iktikaf, maka antum manfaatkan waktu itu untuk mendoakan orang tua. Kalau ternyata antum diajarin iktikaf sama orang tua, ya otomatis orang tua akan dapat bagiannya. Intinya kita ini memperbanyak amal. Dan yang punya orang tua sudah meninggal dunia, perbanyak doa buat orang tuanya. Perbanyak sedekah buat orang tuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena yang dibutuhkan mereka sekarang adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam Lailatul Qadar juga tadi udah disebutkan, doa yang kita panjatkan minta maaf sama Allah SWT. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kajian yang singkat ini mudah-mudahan dapat mengantarkan kita untuk menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.